langit dan bumi, udah pensiun. Pensiun, Nah, kenapa pensiun bisa? gara-gara apa dia, Bang? Gara-gara apa? Dia udah lantik Yesus jadi Tuhan. Ya, maksudnya dia Kalau pensiun kita- gara-gara apa? Kalau pensiun secara pegawai itu kan ada dua kemungkinan ya. Dia Pensiun pensiun dini atau karena diberhentikan. habis waktu gitu kan, habis masa dinas, atau dia pensiun karena pensiun dini akibat contoh sakit berkepanjangan gitu kan. Tapi Bang Rambe, izin Bang Rambe, bener Bang Rambe, karena itu memang ada di Bible. Bahwasanya apa namanya, Allah itu sudah pensiun dari Tuhan. Ada tertulis kok. Itu nanti Bang Akal Sehat bisa bukakan kok. Bahwasanya Yesus itu dijadikan Tuhan bagi angkatan jahat, itu ada. Oh Jadi iya kalau- iya iya. Iya, pensiun lah itu Allah itu sebagai Tuhan bagi yang angkatan baik atau orang soleh gitu. Kalau Jadi untuk kalau angkatan jahat memang Yesus sebagai Tuhannya, ada di Bible itu. Oh iya iya. Lanjut, iya. lanjut. Kita dengerin dulu ya. Kenapa Bang? Silakan lanjut lagi Bang. jadi Oh. jadi Allah yang berlaku tanda tangannya sekarang di surga itu Bang Yesus. Jadi kalau akal sehat dengan saya meninggal, saya yang punya kuasa di sana karena Yesus yang berkuasa di atas sekarang. Oh Oke. itu ya. Begini, Abang punya Bible di tangan? Tidak ada Bang. Tidak ada. Nah ini. Nah, oke. Ada cerita di Bukan dalam, ini. benar ya? Saya ini di pantai Bang. Saya di pantai. Oh ini lagi di pantai. Iya, iya. Begini Bang, jadi cerita bahwa Yesus pernah mengaku Tuhan benar. Saya tidak mau sebutin ayatnya biar nanti Kristen bingung, nyari sendiri, belajar sendiri. Yesus pernah mengaku Tuhan. Oleh karena itu Iya. kenapa orang Yahudi Ada, Bang. sabar, Ada, sabar, sabar. Iya ada, gue tahu, tenang aja. Tetapi apa maksud Yesus menyebut dirinya Tuhan? Ada maksudnya. Di dalam kitabmu dikatakan ketika orang Yahudi hendak merajam Yesus. Ya. Apa kata orang Yahudi? Kata Yesus begini, "Mengapa engkau hendak merajam aku?" Lalu kata orang Yahudi, "Bukan suatu pekerjaan baik, maka kami melempari engkau batu." Rajam itu kan dilempari batu. Iya Bukan betul. karena suatu perbuatan baik kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Tuhan dengan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, kau menyamakan dirimu dengan Tuhan. Nah, Iya. perkataan Yesus Tuhan kepada orang Yahudi hendak merajam. Lalu apa kata Iya. Yesus? Lalu apa kata Yesus? Tidakkah tertulis dalam kitab Torah kamu, bagi mereka yang diberi firman juga disebut Allah. Jadi yang dimaksud Yesus itu menyebut dirinya Allah karena dia adalah perantara untuk menyampaikan firman Tuhan kepada manusia. Bukan Tuhan langsung kepada manusia, tetapi Yesus adalah perantara untuk mengajarkan firman Tuhan kepada seluruh manusia. Makanya Yesus pada waktu itu menyamakan dirinya Allah. Yang dimaksud Allah oleh Yesus adalah bahwa aku ini adalah orang yang diberi firman yang akan mengajarkan kebenaran kepada kalian semua sehingga kalian bisa ke tempat Bapa melalui aku. Iya betul. Apa itu buktinya? sepakat. Yohanes 17:8, segala firman yang engkau sampaikan. Nah benar kan? Telah aku Yesus sampaikan. mengaku Allah. Tetapi yang salah di persepsi teman-teman Kristen kita adalah mereka tidak membaca detail dalil pedalil dalam Bible sehingga bisa memaknai. Kenapa? Yesus berkata seperti itu. Ini yang punya, inilah tanggung jawab aku, Begini, Bang. Iya, waktu Yesus masih berjalan-jalan di Israel, di Palestina sana, memang dia masih utusan itu, Bang. Dia ke bumi ini, kan Jadi dia Nah, pensiun kau bantah-bantah jadi aja. utusan, naik pangkat jadi Tuhan gitu. Jadi dia ke Nggak dunia bisa. ini, dia kan datang sekolah, Bang, ikut ujian jadi Allah, kan begitu. Oh, ikut ujian Karena dia dia jadi sudah Allah. Berarti ada lolos. sekolah jadi Allah ya. Iya, dia ke bumi ini kan dia datang sekolah karena sudah lolos dilantik dia. Nah, yang satu pensiun. Begitu, Bang. Ya harusnya Yang yang, jadi lantik Tuhan dia yang siapa ngajarin nih? Yesus lah. Allah. Kenapa Yesus yang harus jadi Tuhan? Yang ngajarin aja sekalian. Oh dia lebih Udah cerdas dari dilantik. Yesus. Nah, Dia yang lebih lain cerdas dari Yesus. dilantik itu dia, Bang.
Siapa dilantik? Yesus. Yang Iya, lantik Yesus. ketika dibaptis di Sungai Yordan, yang lantik manusia. Ada Tuhan dilantik Bukan. manusia gitu. Oh bukan. Bukan di Sungai Yordan, Bang. Di Setelah mana? dia mati, tahu dia kan naik ke surga. Nah, di surga lah dia dilantik. Salah. Yesus tidak pernah ke surga. Wahyu 1:18. Baca. Ke surga dia, Bang. Tidak, ini kitab yang ngomong loh. Aku Coba bilang, mana ayat? Yesus tidak pernah Bacakan, ke surga. bacakan Bang. Nih saya bacain ya. Wahyu 1:18. Teman-teman Kristen juga telaah. Dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dalam teologi Kristen, kerajaan maut itu adalah neraka. Berarti Yesus memegang kunci neraka. Iya, Dia nggak pokoknya pernah ke kunci surga, Nggak ada kunci neraka surga. dia yang pegang. Nah, Salah, bacalah ulang, Bang. Abang. Bacalah ulang. Kalau abang Bukan. mau, Kunci surga yang pegang Petrus. Petrus yang pegang kunci surga, bukan Iya. Yesus. Petrus itu kan muridnya Yesus. Masa tidak ada kunci? Adalah kunci serepnya di Yesus. Masa murid Tidak, tidak kok pakai kunci surga Macam pula? mana itu? Kenapa nggak jadi tukang kunci aja sekalian? Ah, Kok nggak kita ambil aja lah kuncinya, kita duplikatin ya? ya. Begini bukan, Bang. Petrus itu kan murid Yesus. Masa Petrus hanya dia pegang kunci surga? Adalah kuncinya. Itu kunci itu kan dari Yesus ke Petrus itu. Nah, kunci aslinya satunya masih Yesus pegang. Kira-kira kunci surga itu ada berapa Bang? Ada dua lah, satu di Petrus, satu di Yesus. Dua ya? Kira-kira kalau sekarang kan Petrus sudah nggak ada tuh. Hmm. Nah, yang megang kuncinya itu siapa sekarang? Nah itulah saya pernah dengar kuncinya itu hilang. Kayaknya kalau ada Tadi yang ambil ketemu itu luga, beruntung ada aja. maluga. Iya, kuncinya hilang. Iya, Enggak, hilang. kuncinya diambil Sekarang juga, itu tinggal Bang. di Yesus saja sekarang kuncinya, Bang. Sekarang yang megang itu kuncinya itu luga Yang satu tambunan. hilang di Petrus. Ada ada maluga kuncinya. Jadi Bang, bang, abang, ada minat kuncinya bang, Bang. cari yuk. Ada Bang, minat kalau kan saya- kuncinya kita cari. Itu makanya aku Bang, lagi sehat. minta-minta ini sama luga ini. Karena kata luga dia sudah megang kunci Bang surga. akal sehat. Bagaimana ya kalau ada orang yang ketemu kunci yang hilang itu? Oh, kita bisa sogok-sogok dia lah, ya itu. Masuk surga. otak kau Beruntung lah lain. dia ya, dapat Lain sogokan. otak kau sekarang. Ini Jangan abang, main. abang, abang karena diskusi sama kita ya kayak gini ya? Atau karena Iya, memang sudah udah lah begini ya. dari dulu? Saya aslinya begini, Bang. Saya sering di Jumat, Bang Jumat kan. Agak lain, agak lain. Bang Adam. Iya, jadi Bang Adam, Ya, apa kata Bang Juna, Bang Adam? Bang Adam tahu nggak yang pegang kuncinya sekarang? Apa, Bang? Mau sabar. Kan itu kuncinya surga kan hilang. Yang di Petrus. Iya, yang di Petrus kan kuncinya hilang. Itu kan satu-satunya sebetulnya kunci itu dari Yesus dikasih ke Petrus, sama Petrus hilang. Nah, Ada, sekarang ada. abang tahu nggak siapa yang pegang kuncinya? Kunci itu di Yesus masih ada juga, Bang. yang neraka Ada, masih sama cuma Yesus, satu. yang surga yang kita cerita. Yang pegang Surga kuncinya yang itu sekarang ini siapa, abang tahu nggak? Berarti sudah ketemu ya kunci yang hilang itu? Sudah Saya belum ketemu tahu. bang. Siapa? Sudah ketemu kuncinya. Kunci tersebut yang pegang orang satu itu. Nah, sekarang ini dikasihlah kunci itu ke semua manusia di seluruh alam semesta ini. Abang mau Bagus tahu nggak lagi. siapa orangnya? Belum tahu. Nabi Muhammad, bang. Bagus, berarti kita Itulah sama bisa makanya, masuk semua. makanya sama Nabi Muhammad disebarluaskanlah itu bagi seluruh alam semesta, manusia, yang lain-lain semuanya itu. Nah itu kuncinya di mana? Apa itu kuncinya, sabar? Islam. Lanjut. Betul, benar, benar, Berarti Saya benar. lagi sarapan. Gara-gara Benar dengar itu. kuncinya si Petrus hilang, saya jadi ketawa ikut ngomong saya. Itu benar bang. Jadi itu benar. Nabi Muhammad Karena yang Yesus megang sekarang. Iya. Berarti Iya, sama-sama jadi- ya kita masuk surga ini. Ya Enggak. nggak sama-sama bang. Bang. Kalau ngikutin Nabi Muhammad pasti dapat kuncinya dari Nabi Muhammad. Kalau nggak ngikutin Nabi Muhammad nggak dapat bang duplikatnya. Orang Petrus Iya. itu murid Yesus kok. gini, Yesus. Bang Adam. Yesus
Yesus ambil lagi juga tidak ada soal itu. Bang Adam, bentar ya. Assalamualaikum. Apa yang dikat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jadi gini Bang Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa yang dikatakan Bang Saber itu dicatatkan di dalam Bibelmu. Saya runtut ayatnya. Di dalam Yohanes Tidak 16 masalah, pasal saya 2. tidak. Iya, sabar tidak Bang. perlu baca ayat, Ini baca ayat edukasi lah. buat semua orang. Iya, Oh, iya, baik. siap, siap. Ini edukasi buat semua orang. Apa yang dikatakan Bang Saber diaminin oleh Bible. Di mana tertulisnya? Di dalam Yohanes 16 pasal 12 sampai dengan 13. Apa kata Yesus? Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, sebab dia tidak akan berkata-kata dari mulutnya, tetapi apa yang diperintahkan itulah yang diucapkannya, dan dia akan memuliakan aku. Nah, kita kaji, siapa roh kebenaran ini? Kita kaji ya, siapa roh kebenaran ini? Diceritakan di dalam Bible Yohanes 14 pasal 16-17. Ketika itu Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong, yaitu supaya ia menyertai kau selama-lamanya, yang disebut dengan roh kebenaran. Iya. Berarti roh kebenaran yang dimaksud di dalam Yohanes 16 pasal 12-13 itu adalah sosok manusia. Lalu diaminin dalam kitab berikutnya. Di dalam Ulangan 18 pasal 18-19 ayat itu berbunyi begini. Ini percakapan Musa dengan Tuhan. Hai Musa, seorang nabi akan kubangkitkan dari tengah-tengahmu, dari antara saudara mereka, sama seperti engkau. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. 19. Orang yang tidak mendengarkan segala firman yang diucapkan Nabi itu demi namaku, di kemudian hari aku akan menuntut pertanggungjawaban. Mundur kita ke ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka. Siapa nabi yang datang dari kekerabatan terdekat? Hanya dari keturunan Abraham. Satu dari Bani Ismail bernama Rasulullah Muhammad, dan satu dari Bani Ishak. Dia adalah Isa Al-Masih atau Yeshua Hamasyah. Adakah nabi yang datang di antara saudara sama seperti keturunan Adam? Nggak ada lagi. Iya, betul itu Bang. Lalu Tuhan berkata, nabi itu sama seperti engkau Musa. Siapa Musa? Musa datang dengan kitab suci bernama Torah. Yesus datang dengan pengajaran bernama Injil. Rasulullah Muhammad datang dengan pengajaran Islam dengan kitab suci Al-Quran. Ketiga-tiganya seimbang. Lalu diulang lagi, sama seperti engkau Musa. Musa pernah jadi raja. Yesus pernah nggak jadi raja? Enggak. Rasulullah Muhammad pernah. Berarti ketinggalan Yesus satu langkah. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, sama seperti engkau Musa. Musa berkeluarga, Rasulullah Muhammad berkeluarga. Yesus tidak berkeluarga. Gak kepake dia. Nah, berarti sosok Nabi yang dimaksud di dalam Ulangan 18 pasal 18-19 ini sementara kita dudukan pada Rasulullah Muhammad, karena Yesus ada dua yang tertinggal, yaitu dia tidak pernah jadi raja dan tidak punya keturunan. Lalu buka kitabmu berikutnya. Di dalam Kidung Agung 5 pasal 16, saya pakai original teks karena terjemahan sekarang sudah hilang ayat itu. Di dalam original teksnya dikatakan, Kiko Muktakim Kuhilo Muhammadim Sidodi Siar Bayonet Yerusalem. Siapa nama Muhammadin dalam kekristenan? Nggak ada. Berarti dalam Kidung Agung disebutin tuh. Lalu apakah benar yang dimaksud di ayat dua ayat tadi benar-benar Rasulullah Muhammad di 3 ayat tadi? Diaminin lagi sama kitabmu. Di dalam Yesaya 29. Nih, Yesaya 29 pasal 12. Apa bunyi ayatnya? Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan berkata, aku tidak dapat membaca. Siapa nabi yang diolok-olok sebagai nabi yang umi? Hanya Rasulullah Muhammad. Ternyata di dalam Bibelmu secara runtutan ayat,
Rasulullah Muhammad sudah dinubuatkan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Mantap, mantap, Lanjut mantap. nih. Gimana Bang Adam? Lanjut. Paham kok Bang ceritanya? Kenapa bang? Satu ayat yang mungkin sangat mengejutkan kau ini. Coba. Eh, ada Akhi Fedial Pros di bawah itu. Bentar ya, aku bukain ya. Mhm. Coba abang buka Yohanes 14:27 bang. Ingat nggak Yohanes 14:27 bang? Berapa? Yohanes 14:27 ingat nggak? Yohanes 14:27. Kalau dalam konteks bahasa Yunaninya ini ya, Irenen Afimi Umin Eirenen Ten Emen Didumi Umin Ho Kalos Ho Kosmos ini ya, Didusin Ego Didumi Umin Me kalau secara Alkitabul Kesejahteraan Muqaddas ya sejahtera aku berikan padamu. Katanya di sini dalam bahasa Arab, salaman atrukulakum salami a'tikum. Ya, wa ma a'tihi inal yamkinu lil alami ayyatiya mislahu la tadtorib qulubukum wala katanya, wala takhafu katanya kan. Ini salam. Tahu nggak abang ini arti apa namanya? Salam ini akar kata untuk apa saja? Salam itu artinya damai, bisa keselamatan, bisa damai, bisa sejahtera. Iya, bisa bang. Nah, ya, berarti Yesus meninggalkan damai sejahtera kepada orang-orang Israel dan kemudian dia mewariskan damai sejahtera, ya. Damai sejahtera aku tinggalkan padamu, damai sejahtera aku berikan kepadamu katanya. Nah, Terus secara bahasa Arab, salaman itu akar kata salaman, keselamatan. Salaman. Baru kemudian islaman, yuslimu, aslaman. Jadi yang ditinggalkan Yesus sama Israel adalah Islam. Keselamatan, Islam, keselamatan. Itu bang. Bang Adam, ya Bang silakan. Adam. Ashadu Ya langsung jawab lah. Tadi kan gua dijelasin Dam. Langsung aja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Akan gitu. Berarti Yesus bukan Tuhan. Ya jadi apa ya? Islaman yuslimu, ya yuslimu menyelamatkan ya Fedial Pros ya. Berarti ini ayatnya salah dong bang. Ah kok salah? Abang bilang damai ini salah. Bukan salah. Damai itu ya kalau dalam bahasa Indonesia damai, sejahtera, keselamatan di dalam bahasa Arabnya itu bisa dipakai kata salaman, yuslimu, islaman. Oh. Berarti tapi kan pakai damai ini kan secara- tidak apa-apa juga bang. Oke, kita Itu buka di artinya. apa ya? Kita buka di Pesita ya, bahasa Aramaik ya. Kita buka di Injil Pesita, bahasa Aramaik, bahasa aslinya Yesus. Ya. Bahasa aslinya Yesus. Apa katanya di Yohanes 14:27? Nah. Bentar ya. Nih ya, Bang. Ini masih bentar. Masih Yohanes 4 nih. Bentar, nah, sabar.
14:27. Bentar ini ya. Nih ya. Kalau dalam bahasa Aramaik itu salama itu tulisan belum aku putar kameranya. Nih ya. 14:27. Ya, 14:27 ya. Selama sabek nelakon ya. Selama sabek nelakon, salama diliaheb nelakon. Lawa aikana diaheb alma enna yaheb nalakon la neta dawat lebakon wela nedagal katanya kan. Apa katanya di sini? Damai sejahtera. Apa kata akar katanya? Selama sabek nelakon, selama diliaheb. Secara Aramaik ini sama akar katanya dengan kata salaman. Dalam bahasa Aramaiknya, dalam bahasa Ibraninya salom. Ya, salom dalam bahasa Ibrani, selama dalam bahasa Aramaik, dalam bahasa Arab itu salaman. Dah. Nah, kita coba nih ke Google Translate ya. Ini udah dikasih nih ya fakta-fakta sama Bang Adam. Bang Adam ini kan keturunan Adam ya. Betul Bang. Jadi Keturunan peluang Adam. masuk Makanya surganya dari akal sehat ya Bang Adam lah. Lebih besar Nih ya. peluangnya. Ini ya damai ya. Apa di sini? Salam. Iya. Kita rubah dari bahasa Arab ke bahasa Hebrew ya. Bahasa Ibrani, mana bahasa Ibrani ya? Jadi apa? Shalom. Shalom. Iya. Kalau bahasa Aramaiknya tadi apa? Shalama. Arabnya tadi apa? Salaman ya. Arab tadi? Salaman. Ya. Sekarang kan Bang informasi itu terbuka. Kita bisa Pak. Sama nggak tulisannya tadi sama dengan yang di Yohanes 14:27 dalam bahasa Arab di Alkitabul Muqaddas. Sim, lam, alif, mim. Nih ya. Sama nggak dengan ini? Sama kan? Sama. Karena kita Indonesia pakai damai aja lah kan begitu. Iya, tapi akar kata dari asal bahasanya apa? Shalom, toh? Shalom, bahasa itu bahasa Bahasa Ibrani. Ibrani. Kalau bahasa Aramaiknya Salam. selama. Salama ya. Kemudian dalam bahasa Arabnya pangnya apa, Bang salaman. Adam? Bahasa pangnya. Hah? Bahasa pangnya apa? Bahasa Bahasa Pang. pangnya Pang. peace. Iya. Peace. Peace ya, iya. peace. Peace. Iya, itu ada benar. Bunda Tun bukan pipis ya, peace. Peace, bukan pipis. Bukan, saya kasih Kenapa tahu pula itu pipis Bunda yang kau Tun. bawa aneh-aneh Bukan, kau. saya kasih tahu Bunda Tun. Takut dia salah dengar toh. Kalau Inggrisnya itu adalah peace ya. Nah, Terus tidak ada Archipedial soal Plus ada yang mau disampaikan? Pas bang. Nanti Pas ya? kita sebagai taukid aja. Jadi, iya Iya Bang. Jadi kesimpulannya saya mau bilang kalau saya mati dengan Bang Adam dengan Bang Akal Sehat ini peluang masuk surga itu Bang Adam. Kenapa? Karena yang pegang kunci salah. surga sekarang itu Salah. sudah dilantik itu Ya Yesus. kalau kelak, gini Bang Adam, kalau kelak kami meninggal, siapa yang lebih berpeluang masuk surga?
Kalaulah Yesus itu benar adalah Tuhan, Islam akan diterima. Karena kenapa? Islam yang bersunat, Islam yang berpuasa, Islam yang dikafani, Islam yang sholat. Kristen. Lalu Kristen, apakah kalian melakukan itu semua? Ini kalau bahas ini saya paling suka nih Bang. Paling suka saya nih. Gini Bang Adam. Gini Bang Adam. Kalaulah seandainya Yesus adalah Tuhan ya. Kalau seandainya jika kita berandai-andai ini ya. Iya. Boy Bolang. Kenapa kau tidak menyembah aku katanya. Sus. Tapi di dalam Bible kau katakan sembahlah Allah Tuhan, sembahlah Tuhan Allahmu. Dan kau mengatakan Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, bahwa wahai Bani Israel, Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang Esa. Oh ya, berarti kamu benar. Nah, ketika ditanya sama Oten ya, atau sama Bang Adam. Sama Bang Adam. Adam, kenapa kau nyembah aku? Terus Bang Adam bilang, pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah. Masuk kau ke neraka. Tapi dia sudah dilantik, tidak ada lagi pertanyaan. Di mana dia dilantik? Ada dalilnya. Di mana dalilnya dia Itu dilantik? Bang Sabar pernah dengar kayaknya Ada ayat. memang dia dilantik buat angkatan jahat itu. Bukan. Yesus Abang, dijadikan Tuhan bagi abang, angkatan Pulang. Kenapa kamu mengatakan saya utusan? Katanya gitu kan. Sus, banyak itu di Bible yang mengatakan bahwa kamu adalah utusan. Pertama Yohanes 5:37, dialah yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, katanya kan. Rupanya tidak dapat kamu lihat, suaranya tidak dapat kamu dengar, gitu. Kira-kira saya salah nggak, Sus? Oh iya, kamu benar bahwa saya diutus oleh Bapak, katanya kan. Nah, terus ditanya sama apa? Kenapa kamu sebut aku Tuhan? Di mana aku disebut Tuhan, katanya? Ada ayatnya, Bang. Di mana? Yohanes 13:13. Yohanes 13:13. Bukan. Kisah para Rasul 236 coba. Kisah para Rasul 236. Buka kan Bang Akal Sehat. Ya. Sebentar. KPR Makanya berapa? KPR Kisah berapa, para Bang? Jangan Rasul dulu, 236. Makanya Sang Pencipta Bapa itu 23 sudah ayat 6 pensiun gitu. sekarang, Bang. Enggak, pasal 2 23 pasal ayat 2 6. nomor 36, Bang. Kisah para Rasul pasal 2 nomor 36. 2, Tuhan 3, yang 6. Iya, Allah yang dulu itu sudah pensiun, Bang. Jadi Setelah seluruh Yesus naik ke kaum surga. Israel harus tahu dengan pasti. Yang itu kan ayatnya. Iya, Bahwa Allah Bang telah Akal. membuat Yesus. Ya, saya bacain dulu ayatnya Bang Sabar. Oke, siap, lanjut. Ini kisah para Rasul 2 ayat 36 ini membuktikan nih. Kau salah ada mengambil ayat ini. Karena ayat ini diceritakan begini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dan dengan pasti bahwa Allah telah membentuk Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Ini bukan melantik, membentuk. Ibarat kata Allah ini sang pencipta, membentuk nih, membuat nih. Apa iya, bedanya dengan bagaimanapun dia kami? sudah jadi Tuhan. Ada kata menjadi Tuhan, macam mana mau terjemahkan itu? Itulah Iya. artinya. Kira-kira Sabar, ya. saya jelasin satu-satu. Ketika ayat itu berkata Allah telah membentuk Yesus menjadi Tuhan, ingat, yang membentuk Yesus jadi Tuhan siapa? Allah. Ya. Kemudian di dalam Islam dikatakan Jangan tidak ada kembali ke Tuhan Islam selain. dulu lah. Sabar dulu, sabar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Lalu kami menyembah. Siapa yang kami pertuang agungkan? Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang Hindu mereka datang baru mempertuhankan Bang sapi. Akal Sehat Sabar. tidak tahu kalau dia sudah sabar pensiun. dulu, Bang. Oke. Orang Oke, Hindu kita baca mempertuhankan kita baca sapi. original Orang teksnya Buddha ya. mempertuhankan arca. Orang Kristen mempertuhankan manusia. Kami tetap Allah yang kami sembah. Oke, kita baca ya. Kita baca original teksnya ya Bang Adam ya. Kita baca original teksnya Bang Adam ya. Abang mau bilang terjemahan itu salah. Ya. Ginus ketu fas oikos Israel ya. Khoti kai kurion. Kai kurion. Artinya di situ. Sebab itu seluruh Bani Israel harus tahu bahwa Yesus yang kamu salibkan itu dia telah diangkat Allah menjadi junjungan, menjadi Tuhan. Not Harusnya God. tuan itu Bang, harusnya tuan. Ya.
Kurion ya, di sini kurion auton kai kriston evoisen ho theos tauton ton ison on umes taurusate katanya. Kurion itu adalah digunakan kata benda yang objeknya tidak terlihat pada saat kita membicarakan. Tuh ya. Jadi salahnya di mana itu Bang? Salahnya di Dia translate. salahnya bukan Tuhan, Tuhan. Dia bukan Tuhan, menjadi junjungan. Bang Rambe izin, saya Lanjut. pertanyaan omongan saya tadi. Iya lanjut. benar itu Bang Rambe, Yesus memang menjadi Tuhan gitu kan kata saya. Kata Bang Adam, "Oh, itu Bang Sabar tuh tahu datanya." Ya, saya kasih tahu datanya Bang Adam. Ini Bang Adam, Abang Adam bisa buka di dalam Lukas 11 nomor 29 sampai 53. Apa dikatakan di sana? Ketika orang banyak mengerumuninya, ini mengerumuni Yesus ya. Berkatalah Yesus. Apa kata Yesus? Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sekarang saya tanya, Yesus mati dan bangkit lagi berapa hari? 3 hari. 3 hari. Nabi Yunus di dalam perut ikan berapa hari? Ada orang bilang 3 hari. Nah, 3 hari. Sudah jelas di Tidak situ mati. 3 hari kok, memang sama. Itu sebagai salah satu tanda kebangkitan, mati dan bangkitnya Yesus, betul? Sepakat. Itulah yang dinyatakan tanda bagi orang jahat. Ini perkataan Lukas 19:20. Beda lah itu Bang. Ya, Lukas 11 nomor Beda 29. itu Bang. Coba Abang Kok baca. beda bagaimana? Beda. Baca lagi Bang. Coba dibaca, itu kan udah tak gedein. Ketika orang banyak mengerumuninya berkata, Kan dimakan ikan. ditelan ikan Bang 3 hari 3 malam Bang. Itu Dia nggak tandanya Nabi Yunus. mati dia. Iya, itu kan nubuatan tentang kebangkitan Yesus itu. Nah itu ya betul ini, makanya kan bangkitnya Yesus itu mempertandakan Tuhan katanya kan. Sama seperti tandanya si Nabi Yunus. Iya. Nah itu makanya alhamdulillah Abang sudah sepakat iya. Nah, Itulah terus ini tanda. ya, aku tanya nih Itulah Bang. tanda bagi angkatan jahat yang mengaku Yesus Tuhan. Itu yang dimaksudnya Nah, Yesus. aku tanya nih Bang Adam. Lanjut Bang Rabi. Aku tanya Bang Adam. Yesus itu dilantik menjadi Tuhan setelah metong atau setelah bangkit atau sebelum bangkit? Setelah bangkit lah Bang. Setelah bangkit. Oke. Coba buka Yohanes 4:19. Coba kalau ada ayatnya coba dibaca aja Bang. Ini ya, kata perempuan itu kepadanya, ini secara terjemahan lai ya. Secara terjemahan lai ini begini. Bisa ditunjukkan situ Bang Saber? Yohanes 4:19. Ini belum selesai ini yang Iya, sebentar. Abang sebentar. Saber Ini kasih tunjuk lanjutan sama ini kira-kira bentuknya sama. saya masih mau Yohanes. tanggapi sih. Iya, nanti sekalian nanggap ya. Yohanes 4:19. Tadi kan untuk tanda angkatan jahat tuh, kan? Yang ini Yohanes 4:19 betul. Nah, apa dikatanya di situ? Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ini kira-kira
si perempuan ini menurunkan jabatan Tuhan menjadi nabi atau gimana? Apa kata perempuan itu kepadanya? Hmm. Tuhan nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Ah, Hmm. kira-kira Tidak ada perempuan ini melantik Tuhan menjadi nabi atau menurunkan Tidak, memang jabatan Tuhan menjadi nabi atau gimana nih? Memang dia nabi lah. Iya, tapi katanya kan Tuhan nyata sekarang padaku Iya. bahwa engkau seorang nabi. Iya, Yohanes ini kan sebelum Yesus dilantik ini, Bang. Masih utusan dia. Tapi tapi di sini udah disebut Tuhan. Abang bilang tadi Mana? kan Yesus itu dilantik Mana? menjadi Tuhan ya Ah, pada saat dia sudah diangkat, betul? iya. Iya. Oke. Nah, harusnya ya dia itu sebelum dilantik harusnya dipanggil apa? Bukan Tuhan dong. Karena dia belum dilantik. Tuhan kok dilantik. Oh, ayo. Tuhan, ya kan? Mm-mm. Tuhan nyata kepadaku. Nyata sekarang Engkau padaku. seorang nabi. Berarti Allah Bapa lah yang menyatakan ke perempuan ini memberikan. Oh, berarti perempuan ini nabi juga karena dia nerima firman. Mungkin juga. Bertambah nabinya satu ya. Iya toh. Bertambah nabinya ya. Berarti dia nabi karena dikasih firman Tuhan kan. Berarti yang dapat firman Tuhan itu kan hanya nabi tuh. Mm-mm. Berarti perempuan ini mendapat firman Tuhan nih. Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Dia nerima firman berarti baru diungkapkannya sama Yesus. Tuhan nyata sekarang kepadaku. Tuhan nyata. Dia bilang itu kan Tuhan itu nyata. Tuhan enggak di sini Tuhan. Ini kayak dia ngobrol nih. Itu ada tanda Contoh. koma loh, ada tanda koma Contoh. itu, jangan Bang diterusin, Adam. Nyata sekarang bagiku engkau adalah seorang yang kaya gitu. Ah. Kira-kira gitu Terus apa masalahnya? redaksinya. Apa Berarti masalahnya Bang begini, Adam Bang? ini ada. Ya Tuhan, Bang, nggak bakalan Ya sudah, bergeser posisi, gini. Bang. Izin, Ya, itu sebentar. menurut Bang, Bunda. Bang Adam. Ini pelantikannya Tuhan waktu ini ya. Roma 14 nomor 9 ya. Ini kan pas Kisah waktu para pelantikannya rasul. Tuhan ini. Kisah para rasul Nih. tadi lah, apa itu bunyinya coba? Ini di Roma 14 nomor 9. Dan sebab untuk itu. Bisa ya. Oke. Berarti Masuklah ini. Oke. Baik. Baik. Kalau ini salah satu pelantikan Tuhanmu, apakah ketika ada orang mati dan bisa bangkit seperti Yesus itu juga bisa dilantik jadi Tuhan juga? Kalau Allah yang melantik, kalau ada ayat baru lagi nanti keluar, lantik lagi yang baru. Kira-kira ada nggak? Ini pertanyaan Kira-kira ada saya. nggak ayat baru lagi keluar tuh? Ini kan di dalam Roma 14 nomor 9. Oleh karena itu Kristus telah mati dan bangkit lagi supaya dia menjadi Tuhan. Jadi kan ini konsekuensinya Yesus itu harus mati dan bangkit lagi supaya dia jadi Tuhan. Kalau nggak mati dan bangkit lagi nggak bisa dia jadi Tuhan walaupun dia itu diangkat ke surga. Contoh Elia. Ya kan? Sepakat. Henok itu kan tidak perlu mati, dia bisa Elia juga tidak perlu Betul, mati. Mereka juga bisa bangkitkan orang mati, tapi mereka tidak mati, mereka langsung diangkat ke surga. Tapi kan tidak dituhankan karena salah satu syaratnya itu harus bisa mati dan bangkit lagi untuk menjadi Tuhan, betul? Iya, tapi tidak dilantik ya toh. Yang lain Nah kan ini tidak nggak dilantik karena Henok sama Elia itu kan nggak mati dulu. Iya, karena dia belum mati. Karena syarat Karena dilantik dia jadi belum Tuhan mati, itu harus mati dia dan langsung diangkat bangkit. ke surga, betul? Betul. Nah itu makanya ini kan salah satu syarat sahnya menjadi Tuhan ini harus bisa mati dan bangkit lagi, betul? Iya, betul. Nah, Bang, ada berapa Tuhan Bang Kristen? Satu, Bang.
Siapa? Yang dilantik itu karena dia mati dan bisa bangkit lagi. Iya, iya. Oke, Bang, ini Yang ya, Bang, satu dibaca, pensiun. Bang. Tolong, Bang. Yang satu pensiun, Bapak pensiun. Iya. Iya, itu Roh kan Kudus pensiun. yang dilantik kan pensiun. Saya cuma minta tolong bacakan ini dulu. Bang. Ketawa Bunda Tun. Ini Bang dibaca, Bang. Mana Bang? Itu. Apa bunyinya Bang? Ini ya, saya bacakan ya. Ini Hmm. ini ada di dalam nih supaya saya nggak dikira bohong. Matius 27 ya. Matius 27 ya. Matius 27 nomornya 52 Bang. Nih ya, nomor 52. Apa isinya di situ? Kita bacakan Bang ya. Oke, saya bacakan. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Nomor 53-nya, dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar. Ini mereka ini orang-orang kudus yang bangkit tadi. Ya. Mereka Berarti pun orang-orang keluar kudus dari ya? kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada orang banyak. Berapa orang kudus yang ikut Yang bangkit. bersama Yesus ini? Iya. Itu orang-orang kudus, makanya orang kudus itu apa ya? Banyak bangkit ya. Nah, ini Iya. salah satu cluenya Bang Rambe. Orang Kristen nggak boleh berangkat ke Demak. Nggak boleh ke Kudus Nggak boleh mereka. main ke Nanti Demak. dimarahin nanti. Banyak Tuhan di sono. Ini orang Ke kudus Purwodadi semua boleh, Bang. yang bangkit ini orang kudus nih ya. Ke Purwodadi Orang boleh, kudus. ke Purwodadi boleh. Ke Purwodadi boleh itu. Yang orang kudus nggak boleh ngomong. Yang orang kudus nggak boleh ngomong nanti ganggu Tuhan. Pertanyaan saya, ini orang kudus yang ikut bangkit bersama Yesus ini berapa orang, Bang? Ini ikut pelantikan jadi Tuhan semua ini. Iya. Oh, Karena mereka itu mati bangkit lagi, Bang. Bahkan lebih lama mereka bangkitnya, Bang, orang-orang kudus ini. Iya, tapi tidak dilantik itu. Mana ya? Dilantik Ini katanya ikut kan. loh, ini ikut bersama Yesus Katakan ini, pelantikan Tuhan itu kan orang yang mati dan kemudian bangkit lagi. Nah, orang itu, orang kudus itu. Di sini dia ikut bangkit bersama Yesus ini, ikut Hah. pelantikan berarti. Bukan. Ini- Mereka itu bangkit Iya sih, sementara Bang, tidak naik ke surga itu Bang. Bang. Itu kan mereka cuma meramaikan di Yerusalem saja. Meramaikan di orang. Tapi Yerusalem. Abang- Dia mati tadi dan kan bangkit gini, Bang lagi Adam. loh. Itu syarat wajibnya loh. Bang Adam bilang kan pelantikan Tuhan itu dia harus mati dan bangkit lagi gitu kan. Itu syarat pelantikan jadi Tuhan kan itu kan? Iya. Ya. Nah, itu orang-orang kudus tadi itu udah mati belum? Sudah mati itu. Itu kan dari Sudah kuburan mati. semua Bangkit orang-orang nggak itu. waktu Yesus bangkit? Bangkit, tapi cuman Bangkit mereka berarti kan takut-takuti orang. secara syarat mereka sudah Sudah dilantik memenuhi itu. syarat itu. Iya, tidak memenuhi syarat ya mereka itu. Kok tidak Bang. memenuhi syarat? Ini orang Gini. kudus loh, Bang. Sekarang saya tanya Bukan. sama Bang Adam, yang disebut Gini, Bang, orang Bang, kudus, Bang. arti kata kudus ini apa? Ya Arti orang yang kata tidak kudus ini apa? dosanya kurang lah bilang begitu kan, bisa dibilang Orang begitu. kudus tuh orang Arti suci, kata Bang, yang nggak ada kudus, arti dosanya. kata kudus ini kan suci, betul? Iya betul. Nah, ini salah satu syarat Tuhan itu harus suci, betul? Ah, Nah, makanya ini orang-orang kudus ini kan nih kalau secara harfiah nih saya ganti kata kudus ini dengan kata suci ya. ah. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang suci yang telah meninggal bangkit. Bangkit. Dan sesudah nih ingat nih cluenya. Dan sesudah Dan kebangkitannya. sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur. Yesus bangkit, mereka bangkit. Yesus dulu keluar dari kubur, mereka keluar dari kubur juga nih orang-orang suci. Lalu tadi. masuk ke kota sepakat. suci. Lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri menampakkan kepada diri. banyak orang. Ah, Tuh, berarti Tuhan semua itu. Bukan. Tuhan semua. Mereka itu Syarat wajibnya sudah Gini, terpenuhi. Tapi syarat dan ketentuannya sudah sah itu. sudah Iya. sah, cuman Orangnya suci, orangnya suci, mati, Sudah. bangkit lagi. Iya. Syaratnya sah sebagai Tuhan.
Karena kalau itu bukan Syaratnya- salah satu syarat wajibnya Bang Adam, Elia dan Henok itu wajib dituhankan, Musa wajib dituhankan. Tuh. Syaratnya sah itu Bang, cuman mereka gagal tuh jadi Tuhan. Banyak orang di kota-kota di Yerusalem itu serangan jantung karena kok orang Lah, ya mati sama hidup kembali. aja Yesus saja itu udah dibilangnya kayak hantu kok. Jadi mereka gagal. Coba Makanya Bang hanya Adam. Yesus saja yang Pikir deh dilantik. sama Bang Adam. Yesus bangkit menunjukkan diri kepada murid-murid dengan tangan bolong, perut bolong. Ah, itu dikira Tuhan apa hantu? Iya, tapi kan orang-orang tidak kaget karena orang-orang kudus itu waktu itu Bang, itu kan cuman tidak tertulis itu di Alkitab. Waktu itu semua rumah sakit di Yerusalem sana itu penuh. Banyak orang serangan jantung. Belum ada rumah BPJS. sakit waktu itu, Abang. Iya, maksudnya BPJS belum rumah ada. sakit maksudnya kan ada BPJS itu, belum ada. tabib BPJS belum ada. ada lah, cuman beda nama toh maksud. Oh, iya, Sekarang iya. kan rumah sakit. Dulu Bang kan Adam. ada itu Bang. Bang Adam, emang ada yang gagal jadi Tuhan? Itu orang-orang tadi itu dari kuburan itu. Banyak lagi orang yang serangan jantung karena mereka kan gagal lah mereka dilantik. Ah, itu orang kudus nggak? Orang kudus itu Orang ayatnya ada kudus. itu. Mati nggak? Mati lah itu kan orang dari Mati. keluar dari Kemudian kuburan. setelah apa bangkit nggak? Bangkit. Bangkit. Berarti syarat dan ketentuan menurut Bang Adam tadi bahwa Mereka orang yang bangkit. dilantik jadi Tuhan itu adalah ketika dia sudah mati, bangkit dan suci gitu kan? Mereka Berarti bangkit orang-orang dari kudus kubur. tadi itu dilantik Abang, juga dong. mereka bangkit. Tidak, dengar dulu. Mereka bangkit dari gimana? kubur ke kota. Nah, di kota-kota banyak orang serangan jantung. Nah, habisnya itu mereka lagi Nggak ada kembali ke keterangannya kubur. orang-orang kena serangan jantung di situ, Bang. Iya, itu tidak ditulis, Bang. Bang, mereka waktu mereka itu belum ada tidak sakit belum jantung, naik ke surga itu, Bang. Adam. Izin boleh bertanya. Ini lagi bahas lanjut, apa Ustaz. ini? Saya Lagi baru- apa, Bang? Syarat dan ketentuan pelantikan jadi Tuhan. Tuhan dilantik. Iya, itu katanya apa namanya Tuhan yang satunya udah pensiun kata Bang Adam. Nah, Bapak udah pensiun ya. ketika Bapak Yesus dilantik pensiun. jadi Tuhan. Jadi yang mau dilantik lagi yang mana ini? Yang mana Yang lagi? Yesus katanya. Pokoknya Kan kalau ada sudah. yang lolos ujian lagi dilantik lagi itu. Oh, berarti ada Tuhan lagi selain Yesus. Iya, maksudnya kalau ada yang lolos ujian Tuhan lagi kan nanti dilantik. Bot, lanjut Ustaz Abu, lanjut Ustaz Abu. Lagi botun lah biar dilantik jadi tuan sama Bang Adam. Bang Adam, coba Bang Iya. Adam pelajari itu deh yang kata-kata Yesus saja itu kan di Bible itu banyak tuh. Yang kata-kata Yesus doang itu direnungi aja deh. Itu apa maksudnya gimana itu gitu. Jangan coba lirik dulu yang buatan Paulus yang 14 apa 13 itu ya. Dilihat dulu yang kata-kata Yesus saja ya, Bang. Biar murni nanti ajaranmu nanti paham deh, Bang. Itu saranku padamu. Iya. Siap. Kalau saya itu Bang, yang jadi pemikiran saya sampai hari ini tuh kata-kata gini, Allah itu roh. Kenapa saya bingung tuh? Nah, sementara di dalam Trinitas tuh Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, Allah itu roh. Dalam diri Yesus itu roh. Jadi, coba Bang, yang punya otoritas tertinggi yang menurut Kristen, oh Tuhan kami satu kok, yaitu Allah Bapa itu. Menurut teorinya gitu ya, teorinya. Sementara kalian juga yakin Allah itu roh. Roh ini bagian dalam entitas, dalam Trinitas itu. Satu pribadi lagi. Jadi Iya. ini kayak kita lagi nonton film Doraemon. Tahu? Ketika Nobita bilang, ayo kita ke belakang gunung belakang, langsung keluar baling-baling bambu gitu. Terus Coba abang yang jadi jelasin. pertanyaannya apa, Bang? Yang maksud Allah itu roh, apakah itu yang dimaksud entitas ketiga dalam Trinitas atau yang mana? Iya, yang ketiga itulah, Bang.
Baik, berarti justru yang ketiga ini memiliki otoritas tertinggi di dalam siklus ketuhanan Kristen. Sebab berdoa dengan dalam roh, Allah itu roh. Jadi dalam Yesus itu roh. Sementara roh ini tidak ada yang tahu kayak mana. Nah itulah, Nah, saya pun macam mana cari-cari itu? roh selama ini tidak pernah ketemu, Bang. Tidak ketemu. Betul. Jadi akhirnya ya ibarat orang mau tenggelam itu ya, sedotan lewat, kita ambil aja sedotannya, siapa tahu bisa selamat gitu ya. Kan enggak gas ya. Oh gitu. Yang penting kan selamat, kan begitu. Iya, iya tapi kan pakai akal juga. Masa tisu lewat, sedotan lewat, orang tenggelam bisa selamat dengan tisu? Kan nggak mungkin. Iya Siapa kan? kan ada keajaiban tisunya kan kalau dipegang kan berarti- dia tidak ikut tenggelam. Iya, berarti dia yang realistis kan gitu. Contoh gini bang, abang yakin nih nggak bahwa rezeki itu dari Tuhan? Yakin nggak bang? Atau nggak ada Yakin. dalam Kristen konsep? Ah, yaudah abang tidur aja di rumah sebulan, tidur di kamar, tidur aja di situ bang. Saya pernah Nggak usah Bang, ngapa-ngapain. Oh pernah? tidur, tapi Terus 2 orang kali kasih datang? mimpi. Oh, Bukan kasih mimpi. dikasih mimpi, isi Ah, ada kasih angka 4 angka. Saya isi togel. Berapa dapatku waktu itu? nah itu 300 berapa ya? salah bang, salah bang 20 juta, berarti. Bang. Nggak usah. Nggak usah Nanti makan, nggak usah minum, nggak usah ngapa-ngapain, karena makan minum itu juga rezeki. iya. Tapi takutnya nanti saya mati. Akal gitu loh. Nggak mungkin bang. Sama pengharapan manusia itu adalah bisa menempati namanya sorga. Itu harapan bang. Nah usahamu apa? Iya, kan ada itu Bang, bekerjalah dan berdoa kan begitu. Ora et Iya kan? labora. Sepakat itu Bang. Iya sekarang Sebenarnya Bang gimana? Adam ini baik loh. Sebenarnya Bang Adam ini baik loh. Cuma Kalau buat saya nggak baik kayaknya- bang. Bu, buat saya nggak baik. Iya, gitu. buat saya nggak baik. Gitu. Iya. Karena apa? Dia Ibu, bu, me- bu, 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 terima kasih ya Bu udah bilang Ya, saya baik. baik. Saya punya alasan kenapa saya bilang dia nggak baik. Kenapa? Dia Cuma korbankan belum dapat hidayah. sesuatu Belum yang dapat besar. hidayah. Ya, sesuatu yang besar yang dimana itu adalah keinginan semua manusia untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, tapi dengan jalan yang dia mau sendiri, bukan yang Tuhan mau. Itu makanya saya bilang belum baik dia. Mau bukti, mau bukti. Ketika dia berkata Tuhan dilantik, itu mau dia, bukan maunya Tuhan. Itu maunya dia. Mana ada Tuhan maunya Tuhan? Saya mau dilantik jadi Tuhan, nggak ada kan? Berarti bagaimana mungkin kau mau dapat hidup yang kekal yang itu Tuhan yang sediakan, sementara kau memilih untuk memakai cara pandangmu sendiri. Sementara kau belum pernah lihat Tuhan, belum pernah berbicara 6, 27, 28, sekarang 29. ya. Ada 29 sekarang. Kalau saya jadi nabi, kira-kira pengikutku yang pertama siapa? Saya masih bingung ini. Saya tahu bang, kalau kau jadi nabi saat ini 29, berarti pengikutmu tuh rata-rata sama dengan di rumah sakit jiwa semua pasien. Sama. Tidak apa-apa, yang penting mati masuk surga aja lah kan begitu. Enak kali kau fitnah Masukin Tuhan surga terus kau siapa, masuk Bang? surga. Yang Tuhan masuk ke surga difitnah. siapa? Bagaimana bisa masuk surga? Kan- Tuhannya jadi fitnah. Itu kan ada kunci, ada ayatnya itu Bang. Yang pegang kunci surga Petrus, kuncinya Petrus dari Yesus. Itu hayalan Bang, itu karangan Paulus Bang. Abang sadarlah. Baik, Itu karangan baik, Paulus. baik. Bang, Kutanyalah sama sadar. kau, Bang Adam. Itu secara hakikiah atau cuman sebuah majas perumpamaan? Yang mana Bang? Yang Petrus pegang kunci surga itu.
Iya kan, yang pegang kunci surga itu kan berarti kunci masuknya itu bang, kan begitu kan? Iya, iya. Itu secara hakikat atau gimana? Atau gini, macam kunci nih, kunci ya. Ini saya pegang kunci di tangan. Secara fakta kan saya pegang kunci nih. Saya pegang kunci rumah contoh, gitu kan? Kayak begitu. Iya. Oh, siapa yang bikin kunci itu? Dari Yesus, kuncinya kasih ke Petrus. Yesus tukang kayu, nggak mungkin bikin kunci. Kunci rumah itu aku percaya Bukan. bang. Kalau kunci rumah aku percaya. Yesus ini tukang kayu. Iya, Bukan urusan tukang dia kunci, lah. Ada, bukan tukang soalnya ada, kunci. soalnya ada ayatnya itu bang. Iya paham, kita kan sama-sama tahu ayatnya maksudnya apa itu kunci beneran atau hanya sebuah kata perumpamaan. Bang, Kata coba biar dia metafor. nunjukin datanya bang. Datanya gimana? Ada kok. Kalau Itu kalau Yesus saya ngasih kunci meyakini ke Petrus. Coba Iya, datanya ada, mana? ada, Aku Bun. kepo, Ada, aku Bun. kepo pengen tahu. Bunda Tun kepo deh. di Google, Bunda di Google aja diketik kunci surga bilang begitu. Di Udah lah, Google gini itu aja, ketemunya Bang Adam, la Bang Adam, ilaha illallah Bang Adam. Muhammad Rasulullah tuh. Gini Bang Adam. Saya yakin Bang Adam nih orang yang bisa berpikir lah. Saya husnuzon soal itu. Kalau ada dua orang datang menawarkan dagangan nih, ya, yang satu dia hanya secara tampilan itu barangnya bagus, ya. Yang satu dia apa adanya barangnya, ya. Nah kira-kira abang itu akan tertarik dengan barang yang apa adanya atau yang abang tampilannya bagus, bang? Dua orang bawa jual barang, Barang barangnya yang datang sama. diantar ke saya ke tidak bang? Diantar. Kalau saya anggap aja itu makanan, abang disuapin pula. Gitu. Anggap aja makanan, kue. Kue. Bukan saja diantar, dia suapin ke abang tuh. Nah, Dua ada kue. dua kue. Ada yang tampilannya bagus, tapi rasanya tuh entah terlalu banyak coklatnya, pahit dia. Nah yang satu tampilannya nggak bagus, tapi apa adanya sebagaimana kue coklat gitu lah. Artinya real gitu kue coklat. Nah abang itu mau pilih yang tampilannya bagus atau yang biasa aja tapi rasanya enak, bang? Itu kalau soal-soal begitu sebetulnya itu tergantung bang. Yang makan ini dia posisi lapar oke, atau dia biasa posisi makan biasa makan kue. Kita ambil yang normal aja, normal. Nggak usah yang terlalu ekstrim. Yang normal aja, bang. Abang akan pilih yang mana? Yang tampilannya bagus tapi pahit, nggak enak. Yang tampilannya biasa tapi enak, bang. Abang pilih yang mana? Yang enak lah. Yang enak. Normalnya. Masya Allah. Ya. Ini soal kue ya. Sekarang Kue ya bang ya. Ini kue. Bukan soal Kue. lain. Iya, bukan. Ini saya analogikan akan mengarah ke sesuatu yang lebih tinggi daripada kue. Sekarang berbicara tentang ketuhanan. Abang pilih Tuhan yang pernah datang, nampak gagah, berdiri, berbicara di depan orang, tapi metong. Bang. Mana Atau Yang mana ada itu? Tuhan yang tidak kelihatan tapi menunjukkan eksistensinya dengan memberikan kamu keluasan di dalam kehidupan di dunia ini. Apa keluasan yang dimaksud? Diberikan aturan-aturan yang sesuai dengan manusia, kodrat manusia. Abang pilih yang datang nampak gagah begitu, berwibawa dengan rambutnya yang merah, hidungnya yang mancung, kulit yang putih gitu kan. Lalu kemudian semuanya itu menjadi sirna ketika yang terpampang di atas kayu itu penuh dengan darah, luka. Abang pilih yang mana, bang? Kalau kue tadi tampilannya bagus, tapi pahit rasanya, bang. Saya ajak Anda untuk memakai akal Bukan. yang sehat gitu. Kayaknya Coba. tidak masuk. Kalau tidak masuk di situ bang, Baik. coba yang lain tidak Baik. masuk. Gini, Kalau di Bang. situ abang mau menunjukkan Oke. perbedaan Baik. antara Yesus dan Allah. Saya tidak. Ya bang, tidak bang soal kue Mas- tadi berbicara selera nggak, bang? Kue tadi berbicara Selera tentang lah. selera. Oke, selera. Berbicara ketuhanan itu berbicara selera nggak, bang? Tidak lah. Artinya yang muncul dari hati, dari dalam hati. Selera itu kan ada muncul dari dalam diri kan? Iya kan? Bukan selera dalam artian sebuah menu, bukan. Artinya kalau tadi kue itu kan selera, yang lebih dalam lagi itu kan dari hati. Ya. Karena kalau abang pakai mata abang mungkin akan makan yang tadi yang tampilannya bagus, tapi buktinya kan abang memilih yang biasa. Berarti berbicara tentang rasa kan. Nah, rasa ini kan bukan dari mata tapi dari hati kan gitu.
paham ya? Terus Nah, makanya aku bilang kalau masalah ketuhanan, abang Beda, lebih Bang. ke mata, bang. beda bang, begini bang, abang tidak Iya. bisa contohkan ke kue untuk Bukan, menunjukkan bisa, pilihan bisa. Kenapa? antara Allah. Karena Beda lah. yang menjadi barometer ya setiap diskusi ketuhanan selalu yang dipertanyakan, Tuhanmu pernah nampak nggak? Pernah jadi manusia, jadi bicara dengan itu artinya ini bicara mata ini, bang. Walaupun endingnya kita tahu, weh begitu gagah ya, pakai jubah menyala terakhir di kayu, dipaku, pakai mahkota duri, penuh lumuran darah. Terus Nah, Ada lagi Bang Abu yang lebih sadisnya. Yang jadi model Tuhannya ternyata anak haramnya paus lagi. nah itu. Atau begini, dibikin pilihan yang lain. Dia datang menunjukkan diri tapi endingnya babak belur. Atau dia nggak datang tapi dia kirim utusannya. Mana yang lebih worth it dalam hal kita membuat sebuah penilaian tuh? tergantung kisahnya itulah bang. Saya tahu Tuhanmu digantung. Saya paham itu. Saya paham. Maksudnya saya nggak bawa ke sana. Maksudnya Saya pun- gini. Sah- Di sini bukan saya ada paham. ketergantungan, Bang. Di sini ada maksud sebuah saya pilihan. begini bang, abang tidak bisa dengan pernyataan pendek itu membuat saya pilihan antara dua itu, antara Abang Yesus tahu yang nggak? Saya buat pertanyaan itu bukan dari asumsi atau premis yang pendek, yang panjang, Bang. Justru sebenarnya saya hanya Ceritanya menyingkat terlalu saja. pendek, bang. Justru dari cerita-cerita itulah saya buat sebuah pertanyaan. Kalau mau balik lagi ke situ, nanti kebalik lagi ke pertanyaan itu lagi. Ini saya ajak abang untuk memakai logika, memakai akal ya. Karena di dalam Bible dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Berarti cara mengasihi juga pasti menggunakan akal. Nah, bagaimana Iya, akal betul. mengasihi Tuhan? Mengatakan Tuhan mati, itu mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan menderita jadi manusia, mengambil dosa manusia, kemudian dia menderita, itu mengasihi Tuhan. Atau lagi menghina Tuhan, katanya maha kuasa, kok mati? Katanya maha kuat, kok jadi lemah? Itu bentuk mengasihi Tuhan, Bang. Pakai akal ini. Akal budi loh, bukan akal bulus. Ya. Akal itu ada dua, Bang. Jadi begini bang, jadi Dikatakannya harus jadi terkutuk juga itu. Oh, itu cara mengasihi Tuhan ya. Mengatakan Tuhan terkutuk itu saya baru tahu loh. Orang tua Abu. kita kasih nggak pernah kita maki-maki dia. Kalau itu bentuk kasih dengan mengatakan terkutuk, mati, itu enggak. Ada bentuk kasih itu kita hormat, patuh, tunduk, sayang sama dia. Memberikan sesuatu yang terbaik gitu. Ibaratnya kalaupun ada penumbalan, sudah biar saya saja yang jadi tumbal, jangan kau. Itu bentuk kasih. Ini enggak. Izin saudara, mengenai kalimat yang saya beri ke Abang Adam tadi di akhir zaman, ingat gak itu Bang Adam, kalimat itu? kalimat mana bang? Yang mana bang? Ini kalimat universal, semua umat, semua agama memakainya. Di akhir zaman, orang pandai tidak melakukan apa yang dia ketahui. Malah orang yang tidak ketahui berbuat demikian, berbuat sebaliknya. Terus Ingat nggak Kenapa itu, kalimat itu? Ya, Ya, seperti ingat. Abang Adam ini, kita udah memberitahukan semuanya ke Abang Adam. Kita ini bukannya umat Kristen, bukan. Kita hanya mengetahui yang benar, tapi kita tidak melakukan itu. Ngerti nggak? iya sepakat itu bang. Mana Bang Adam? Masih oleh mata apa oleh rasa ini? Tentang Tuhan nih. Sebenarnya rasa ini kan Rasa. juga tidak. Nah, begini bang, begini. Coba kita apa ya Bang Adam ya? Tunggu dulu. Soal Ya, Gini, maksudnya Bang. gini, coba kita trigger rasa Bang Adam ini ya. Kita trigger rasa Bang begini, tunggu Adam. dulu, belum selesai lah. Tunggu sebentar.
Ya, soal rasa ini kan dia tidak bisa langsung saya duduk 5 menit ini sudah rasa Iya. gitu kan. Nah, Oke, ini kan makanya soal kan waktu. makanya kan kita Waktu. trigger nih rasanya supaya muncul ya, supaya muncul rasa tentang bagaimana kemudian Tuhan itu adalah seperti yang diterangkan bahwa Tuhan itu maha kuasa dan kemudian Tuhan itu tidak bisa dilihat, Tuhan itu apa gitu kan. Nah, pertanyaan pertama, rasa yang perlu Bang Adam kira-kira menurut perasaan Bang Adam, Tuhan itu tempat meminta atau dia meminta kepada kita? Langsung aja bang, Tuhan itu tempat bergantung apa digantung? Langsung aja bang. Ah ya, Ya itu. pelan-pelan dulu Ustadz Abu. Tempat meminta lah. Tempat meminta. Nah, kemudian ketika Diketuklah maka pintu akan ya, dibuka, ya kan? Oke. Nah, ada nggak Yesus meminta kepada Bapaknya? Kalau dari ayat ada Ada. Berarti dia Tuhan apa? Bukan Tuhan. Ketika dia meminta. utusan. Utusan. Berarti dia bukan Bukan Tuhan. bukan Tuhan. Ya. Berarti Yesus bukan Tuhan. Iya, dia juga masih dilihat sama orang-orang di sana. Bang Rambe izin, saya tadi mau dipegang. tutup dengan sebuah pertanyaan. Bang Adam, Bang Adam dilihat, ya sudah kan? mengatakan dengan rasa, sudah ya, baik. Baik, sekarang saya mau tanya jujur abang jujur dari apa yang abang ngomong rasa. Gimana rasanya abang? Saya jarang tipu-tipu Iya, juga enggak. ini. Coba Iya, ini nih katakan. saya mau tahu gimana rasanya abang tahu bahwa dia Tuhan kok disiksa. Gimana rasanya? Tidak sudah tahu lah. Ah, iya gimana Sudah rasanya? lama lah tahu. Abang bersuka cita atau berduka cita bang untuk Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita milik Tuhan akan kembali kepada Tuhan. Jadi artinya ada kita ini kepunyaan Tuhan. Yesus kepunyaan Tuhan, saya kepunyaan Tuhan, abang pun kepunyaan Tuhan. Buktinya kalau ada orang Kristen mati bilang apa? Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga. Ya kita punya Tuhan ya, kita pulang kembali ke sana. Nah Yesus pun sama. Tapi waktu kalau kita bawa ke dalil, justru kita baca Yohanes 20, itu Yesus mati setelah ketemu Maria. Bukan hidup setelah ketemu Maria. Serius bang. Coba abang baca. Coba abang baca apa yang Yesus ngomong. Jangan sentuh aku, sebab aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Tapi sampaikanlah kepada saudara-saudaraku, mulai sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Jadi kalau dia pergi ke rumah Bapak itu hidup atau mati bang? Matilah. Ya sudah, berarti setelah ketemu Maria baru mati. Berarti Yesus itu dia tak mati waktu dimasuk di dalam itu, nggak mati dia. Setelah keluar dari gua itu baru mati ketemu Maria. Buktinya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore nggak ada dia, nggak ada catatan. Mati, Iya, mati iya. tuh. Bukti. Mati dia bang. Nanti dia ya. Jadi yang hidup ini, yang hidup bangkit lagi, Yesus yang mana nih? Ya Yesus itu juga lah. Dia kan habis Tapi mati lagi hidup dia, bukan bangkit. Dia bangkit mati lagi. habis dia kan hidup, habis hidup dia mati, habis mati dia hidup lagi, kan begitu. Habis hidup mati lagi, hidup mati. Mati Berarti lagi. on off dong Iya. Tuhan. Jadi tidak soal lah, itu yang penting kan dia pada akhirnya dia hidup. Pada akhirnya dia hidup. Pada akhirnya dia mati. Ya dia hidup lagi. Hidup. Kemudian ketemu Maria, mati. Iya. Ada nggak bangkitnya lagi setelah ketemu Maria? Dia hidup lagi. Di mana keterangan? Itu dia naik ke surga itu kan dia hidup. Posisi Itu dia naik ke surga ketika dia belum disalibkan. Apa katanya? Ketika di sidang mahkamah ya, di sidang mahkamah agama, apa kata Yesus yang ada di sidang? Anak manusia sekarang telah duduk di sebelah kanan Bapa. Itu kata Yesus. Nah, Yesus yang di sidang, Yesus yang mana nih?
Dia juga. Dia juga. Kok iya Berarti juga? katanya sudah duduk di sebelah kanan Bapak. Iya, itu kan perumpamaan. Maksudnya ini Loh, perumpamaan sementara dia masih duduk di persidangan. Terus Itu dia Yesus. berkata bahwa anak manusia telah duduk di sebelah kanan Bapa. Ini perumpamaan atau Yesus itu waktu itu lagi disidang sama Pilatus loh Bang Adam. Ah, iya. Lagi ditanya, Iya, Bang. diinterogasi sama Pilatus loh itu. Bukan majas itu, bukan. Terus Itu dia keterangan bilang juga yang jelas waktu itu. terus dia bilang juga waktu itu saya bukan dari dunia ini. Ya toh? Makanya saya bingung juga kalau itu Yudas, Yudas dari dunia ini. Ya kan? itu pernyataan Yesus sebelum disidang. Siap Bang? Tidak di sidang itu, Bang. Tidak, apa katanya? Engkaukah anak Tuhan itu katanya kan? Engkaulah yang mengatakan itu katanya. Kan itu katanya kan? Engkaulah yang mengatakan itu. Sekalipun aku menjelaskan, kalian tidak akan percaya katanya. Terus ditanya, apakah benar engkau anak Allah itu? Katanya. Anak manusia itu sekarang telah duduk di sebelah kanan Bapa. Kan itu rangkaian ceritanya. Nah, kemudian ketika dia mengatakan anak manusia itu telah duduk di sebelah kanan Bapa, siapa yang duduk di sebelah kanan Bapa dan siapa yang lagi disidang? Nah, itulah urusan Yesus lah. Kenapa dia bicara begitu? Karena dia yang Urusan Yesus. tahu. Jadi kalau mau dibilang kan di dalam Alkitab ini memang saya kan bukan ahli Alkitab, Bang, ya toh. Saya kan bukan ahli Alkitab. Memang banyak yang kayak perumpamaan. Jadi banyak orang memang bingung. Begitu, Bang. Kira-kira ketika Jadi kayak Bang kata-kata Rabi, yang saya nanya, kata-kata terus yang jadi tadi itu saya urusan gara-gara Yesus. persidangan ini. Bang Adam, itu lagi disidang sama Pilatus itu Yesus ada berapa? Satu lah, Bang. Enggak, itu yang satu itu ada di luar pakai jubah, pakai itu mahkota berduri. Nah, terus yang ngomong pada saat ini anak-anak Allah sudah duduk di sebelah kanan Allah. Itu Yesus yang ada di dalam yang ditanya sama Pilatus. Terus Yesus yang ada ketiga, Yesus itu. Oh, ada yang Yesus ketiga juga sudah di duduk luar. di sebelah kanan Bapa. Yesus yang ketiga udah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Oh, ada Mana tiga ini lagi Yesus yang benar ini? Ada tiga Yesus. Iya. Ayo coba bacalah. Bisa Nah, juga Yesus pada saat Yesus mati, keterangannya itu tidak, Bang. Bang, baca ayatnya, Bang. Pagi-pagi minggu itu, ya kan, ayatnya kan begitu. Berlarilah Maria Magdalena ke kuburan. Dia pergi ke kuburan itu sendiri, Bang. Bentar ya, aku bukain datanya ya. Bengak pula yang datang. Kalau ada yang lain lagi mau bicara tidak apa-apa, Bang. Tulis lagi nih. Bagaimana? Waduh, salah tulis Lukas. Sini. Bang Adam, Semua salah katanya Bibelnya. Lukas berapa? Lukas berapa? Luar biasa. Lukas 23, Lukas 3. nomor 55. Saya salah sama Bang Adam ini, suka saya. Kalau nggak cocok memang salah penulis itu. Salah penulis ya. Itu ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus, dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia menggapainya dengan kain lenan lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, mana sebelum pernah dibaringkan mayat. Ya. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat. Hampir
mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galatia, Galilea. dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dia ngelihat mayatnya, bagaimana itu? Yesus yang mana lagi nih melihat mayat Yesus? Ayo, Coba. itu Yesusnya ada 1 apa 2 itu, ayo. Satu yang mayat, yang satu melihat mayat. Yang Yesus satu yang mana mayat, itu? yang satu bersama ibu-ibu itu. Salah tulis Ayo, ini, Yesus yang mana tuh? Dia auto kick ya, kalau salah ngomong turun sendiri biasanya. Iya, izin sebentar. Ya, yang siapa yang mau minta naik ini di Ada ini Bang aja. Ferdi katanya tadi. Iya, Bang Ferdi, mana Bang Ferdi? Mau meluruskan. Multi Bang Ferdi, aku dari tadi nunggu dia mau ngeluruskan, aku tunggu multinya nggak muncul-muncul. Tunggu dulu. Ini di sini kan auto kick, ini yang saya takutkan begini. Tunggu dulu. Iya, Ntar saya biasanya cek gitu dulu, Bang. Kalau ditanya 2 kali nggak jawab atau jawabnya salah-salah kick. Bang, abang dari mana aja Bang? Dari Bang Walidan, Bang WhatsApp? Iya, nggak apa Bang? Pak, jarang kelihatan nih Bang WhatsApp. Iya. tapak dia. Aku bilang apa kan kalau jawabnya muter-muter itu saya Kabur dia kemana dia? ya auto kicknya aktif. Biasanya gitu. Iya. Kalau jawabnya Kabur dia. muter-muter apa? Mana lagi? Iya. Agak Enggak, lain. biasanya begitu, auto kick gitu ya, aktif. Gimana? Sudah jelas salah tulis tadi. Kan saya kan bukan ahli Alkitab juga Bang. Entah salah tulis atau Yesus yang lain saya tidak tahu. Tapi betul kan di situ ada 2 Yesus kan? Jelasnya itu orang yang berbeda lah itu Bang. Ya, enggak, di situ artinya ada 2 Yesus toh di situ. Enggak tahu itu Yesus Tuhan atau Yesus yang bukan Tuhan atau bagaimana, yang jelas di situ kan ada 2 Yesus toh, betul? Iya, ada tulisan namanya yang sama toh. Itu dia. Ada Yesus yang bersama perempuan-perempuan itu, ada Yesus yang jadi mayat, betul? Nah, jadi bukan framing Bang Adam. Ini yang sering terjadi, orang-orang Protestan itu suka protes terus akhirnya ngamuk-ngamuk itu Bang. Kita tunjukin datanya, mereka bilang kita ini menghujat. Enggak pakai emosi. Jadi bisa mencerna di situ. Oh iya bener juga, ternyata di sini ditulisan oh iya ada 2 Yesus. Untuk apa lah emosi, nggak ada guna. Emosi pun tidak masuk surga juga Bang. Bang Adam lo di sini udah berapa jam? Santai toh kita? Enak aja? Iya, enggak. Nggak ada ngamuk-ngamuk kayak tadi itu. Siapa saudaramu yang Protestan itu? Ngomong Bang Adam Katolik apa Protestan? Katolik dia, Katolik. Katolik. Katolik memang gitu dia, santai dia. Iya, santun kalau teman-teman Katolik. Iya, tidak adalah emosi itu Bang, kalau yang di atasnya Bang Adam ini siapa, Bang Abu? Ini Protestan apa Katolik? Dia itu Protestan nom kayaknya, baru Bang dia. Abu. Ini ada Bang Jerman juga sama kayak Bang Adam, orangnya santun dia. Bukan Dari ini Papua juga ini, saudara kita dari Papua. mantanku ulang tahun besok Bang, dia mau minta balikan. Kayak dia mau Waduh, mantap. Besok aja baru balikan. Ya besok aja kan, baru besok. Ngapain sekarang kan masih di. dia tidak Nah, taat. kenapa dia berdosa kalau dia belum kenalkan dosa? Tidak taat. Dia melarang. Tidak taat Melanggar itu apa? perintah. Salah itu. Tidak taat Dia saja melanggar kan, tidak perintah. berdosa. Dia melanggar perintah. Melanggar itu dosa, perintah. Bang. Ya dia Jangan sudah diperkenalkan membunuh. dia melanggar perintah itu adalah dosa. Jangan Karena membunuh. dosanya melanggar perintah mana?
Jangan membunuh, tapi kita membunuh dosa lah itu. Iya, itu sudah dikasih tahu. Iya, Adam udah dikasih tahu juga, Bang. Kenapa? Jangan makan buah ini. Iya, kalau dikasih tahu dia kalau makan buah itu kamu akan berdosa atau bersalah. Adam hanya melakukan kesalahan tapi dia tidak berdosa. Yang ditebus itu dosanya, sedangkan Adam tidak bersalah, tidak berdosa. Bagaimana ayo? Iya kan? Salah itu kan dosa, Bang. Enggak, saya menulis A dengan B. Disuruh menulis B, saya menulis A tapi salah saya menulisnya. Jadi B. Beda lah. Apa saya salah? Beda lah kalau Apa saya berdosa? tidak bisa dibanding. Tidak Ya bisa makanya saya bilang dibanding tulisan salah belum begitu. tentu dosa. Kalau berdosa itu sudah pasti salah. Begitu. Kayak di persidangan lah, Bang. Kamu bersalah. Hakim Ya, iya. hakim beri hukuman 5 tahun. Ya jadi kalau Kenapa umpamanya dia saya salah ngomong, saya salah ngomong di sidang, terus saya salah kepleset, salah ngomong, bukan maksud saya ngomong begitu. Kira-kira itu saya berdosa enggak? Makanya saya bilang kalau salah dengan dosa itu berbeda. Tidak semua Bersalah salah itu belum kan tentu masuk. berdosa. Berdosa itu Tidak. sudah pasti salah. Tidak semua salah itu termasuk dosa, Bang. Nah, Ada ini salah pintar. yang- Ah, makanya saya bilang. Iya, udah pintar. Makin coba kamu lama-lama di sini, makin pintar kamu tuh. Tapi- Coba. Tapi kesalahannya Adam itu sudah termasuk dosa. Makanya saya bilang beda dengan yang Abang cerita.